Malam guys semuanya. Ya, akhirnya kita udah di bulan 12 ya. Gak kerasa kalau kemarin kita recap dikit soal apa aja yang kejadian di tahun 2025 ini ya. Kita sempat mengalami yang namanya tarif Trump mungkin ya, yang kemarin waktu di bulan April end up ternyata kita perform juga ya di akhir tahun. Terus juga kalau teman-teman ingat ya, ada drama MSCI. Jangan gue CBDK lagi kok please. Saya pribadi no comment soal itu, tapi nanti kita lihat ya apakah CBDK sebenarnya masih menarik apa enggak. Lalu apalagi sebenarnya yang kita expect ya, sebenarnya dari tahun ini kan banyak IPO jumbo juga teman-teman ya. Market juga lumayan atraktif, tapi mostly kalau kita lihat memang tema tahun ini lebih ke Konglo Stock ya. Apakah Konglo Stock nomor 1 ini sudah selesai? Nah, nanti kita akan bahas. Terus apakah nanti tahun depan, sebenarnya kita waktunya udah mulai masuk ke fundamentals nih ya. Nah, kalau kemarin teman-teman sempat baca ya, kita ada keluarin report juga. Kita lebih kita ngelihat dari segi fundamental sebenarnya lumayan banyak yang murah. Real gimana? Oke, nanti kita bahas itu. Fundamental juga banyak yang murah, terutama big banks ya. Makanya kalau dari report makro kita lumayan suggest nih kayak makro termasuk banks ini boleh untuk dilihat nih teman-teman. Tapi apakah yang namanya fundamental ini berjalan searah dengan share price-nya? Harusnya kembali lagi kita ngelihat dari flow marketnya ya teman-teman ya. Flow market itu yang buat supply demand dari market ini yang buat marketnya bergerak. Nah, kalau teman-teman lihat ya, walaupun kemarin kita sempat lah yang namanya fundamentals itu kita sempat lihat lumayan murah, bagus, sempat juga fundamentals, barang-barang fundamental itu pada jalan. Tapi hari ini juga balik lagi ya, malah sebenarnya barang-barang yang Konglo ya lumayan jalan. Nah, kira-kira Konglonya apa aja ya? Nah, tahun ini sebenarnya seperti kita bicara di depan tadi ya, banyak barang Konglo lah. Tapi kalau yang tahun depan kita melihat mungkin Konglo mana yang harus lebih spesifik kita kerucutkan ya. Nah, ini ada lagi nih. Sebelum kemarin awal minggu ini ya, dari medsos nih, waduh ada pertanyaan lumayan banyak ya hari ini. Ada barang satu call emiten yang kira-kira bakal naik sekitar berapa ratus %. Nah, ini sebenarnya jadi pertanyaan termasuk ke tempatnya kita. Nah, ini barangnya apa? Terus terang sebenarnya barangnya kita belum lihat ya. Cuman kalau dari sentimen-sentimen yang dilihat ya, market kadang bergerak karena optimisme sama reaksi dari pasar ya. Dari yang kemarin nggak bakal kejadian, akhirnya kejadian. Contoh nih teman-teman ya, ISG kemarin waktu kita bicarakan ISG bakal ke 9.000, hari ini udah 8.710 ya. Nah teman-teman kalau lihat ya, ISG nomor 1 arahnya kemana? Saya masih optimis ya, target ISG sih naik ya, apalagi tahun depan ya. Kalau teman-teman lihat dari makro reportnya kita itu, kita ada kasih hitungan kurang-kurang ISG kedepannya ke 10.000 itu masih possible ya teman-teman ya. Nah jadi itu kurang lebih kalau kita mau recap atau review dikit soal marketnya kita. Nah, Desember ini gimana? Since ini tanggal 8 Desember ya, masih baru, kurang lebih efektif dari bulan Desember ini biasanya sekitar seminggu 2 minggu ya. Apakah nih ya next week itu flow atau liquidity itu mulai berkurang, ataukah nanti jangan-jangan setelah besok ada IPO baru ya, yang IPO terakhir yang jumbo. Nah, habis itu marketnya keserap ke situ, terus barang-barang pada nggak jalan. Balik lagi, kita harus lihat market. Tapi mungkin kalau teman-teman yang sering ikutin kita hari Senin, ya biasanya kita lebih bahas soal technical nih teman-teman ya. Technical apa aja yang kira-kira menarik kita pantau untuk seminggu ke depan. Atau technical apa aja, atau barang-barang apa aja yang kurang lebih kita bisa lihat, ini udah murah banget nih. Kalau udah murah banget, ya kita mau collect ya, harganya berapa. LG open internship enggak? Ya sebenarnya kita ada internship ya teman-teman, coba kontak kita punya HC aja. Nah cuman kita kalau untuk internship sih sebenarnya kuotanya terbatas. Nah tapi kita fokus ke market dulu nih teman-teman ya. Saya balik dulu kameranya untuk ngeliatin chart ke teman-teman. Oke. Nih teman-teman kalau ngeliat ya dari ISG sendiri ya, ini chartnya ISG.
dari bulan kemarin di 27 Oktober ini masih constant naik, masih stabil naik ya di atas moving average juga. Kalau mau pakai cara yang sederhana, terus juga teman-teman lihat dari ISG sendiri ini kembali mencetak rekor all time high baru ya. Kayaknya hampir setiap minggu buat all time high baru. Pertanyaannya adalah kapan berhentinya, oke? Nah, kalau dilihat dari sini ya, masih bisa nggak naikkan? Saya masih ngeliat optimis ya teman-teman ya, dari ISG ini masih belum ada tanda-tanda perlambatan. Kita bisa saja berasumsi ya mungkin akan ada slowing down di akhir tahun karena likuiditas udah mulai kurang, orang-orang pada mulai libur. Nah, tapi bukan berarti target ISG berubah jadi turun nih ya. Kita masih ngelihat arahnya masih naik ke atas, cuman barang-barang apa aja yang drive marketnya naik ke atas. Terus teman-teman kalau lihat ya, hari ini malah sebenarnya transaksi value-nya paling besar itu malah bukan barang-barang dari barang-barang F45, banks dan segala macam ya. Ada Bumi lah, Goto lah, Koin lah, WRMS lah, segala macam malah bukan didominasi barang-barang banks. Jadi kalau bilang, lo banksnya turun terus, ya gimana, flow-nya lagi nggak ada ya. Nah, ini kalau kita lihat dari ISG. Target hitungan call secara teknikal saya ngelihat mungkin 8.860 mungkin masih bisa. Bisa nggak kejadian tahun ini? Ya, hopefully masih bisa. Tinggal barangnya apa yang drive marketnya jalan ke atas ya. Oke, berikutnya barang-barang konglonya apa aja? Nah, ini nih teman-teman ya. Kalau dilihat ya, konglo kita ada banyak juga ya. Kalau tadi ada mention soal CBDK jangan diguyur terus nih. Sebenarnya kalau teman-teman lihat CBDK kan udah naik dari sini bos. Kalau semuanya kita lihat ya, hitung secara persentase ini udah besar. Kalau teman-teman berharap naik lagi lebih tinggi, tunggu dulu. Pasti kan ada pasti ada slowing down. Nah, ini harusnya saya ngelihat sih sebagai hal yang wajar nih. Nah, cuman kalau mau berharap dari harga tinggi menjadi lebih tinggi memang agak susah ya teman-teman. Nah, sekarang kalau begini gimana? Kalau udah seperti ini ya sebenarnya take profit juga nggak salah ya teman-teman ya. Nah, untuk paninya sendiri kan memang mau right issue ya. Right issue dari tanggal 8 sampai tanggal 18 ya untuk entry di right-nya. Nah, teman-teman kalau ngelihat dari CBDK berapa persen? Nih kita coba hitung ya. Dari bawah ke sampai harga sekarang ini udah 47%. 47% dalam jangka waktu November sampai sekarang udah gede banget ya. Nah, terus kita juga mau udah tinggi, kalau semuanya taking profit ya wajar-wajar aja gitu ya. Nah, paninya sendiri gimana? Pani kemarin isunya malah harga di bawah nih katanya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman lihat biasanya ya saya masih ngelihat market sebenarnya masih menarik. Kenapa? Dari kemarin banyaknya IPO biasanya nih ya untuk exit liquidity-nya di MSCI harusnya ya barang-barang yang udah lumayan lama udah stable di market, kalau dia memang ada planning untuk MSCI sebenarnya ya wajar-wajar aja. Nah, tinggal setelah right issue ini apa akan naik apa enggak, balik lagi nih kita lihat nih teman-teman ya. Secara teknikal kan memang dia nggak pernah ada perubahan tren ya strukturnya, terus lebih ke ranging aja sekarang. Nah, saya masih ngeliat mungkin orang-orang rekan ini baiknya gua tebus apa enggak nih. Kalau tebus harus sedia pelor lagi ya. Tapi biasanya kalau kita lihat ya apa sih tujuannya? Tujuannya sebenarnya untuk akuisisi CBDK sekitar 90% ya. Nah, harusnya kalau saya ngelihat sih masih ada hal yang bagus juga untuk paninya ya. Nah, sekarang tinggal berikutnya apa ya? Berikutnya kalau bisa kita raba-raba ya polanya ya. Akankah nanti ke MSCI ya kita sama-sama tunggu. But kalau mau betting ke sini ya kalau mau teman-teman coba entry ya harga sekarang ya kurang lebih stop lossnya di 12.875 kalau untuk paninya sendiri. Nah, kalau CBDK tadi kan jelas ya, kalau saya sih lebih cenderung untuk taking profit ya kalau di CBDK-nya. Supa kalau udah dapat priority akses apakah masih bisa ikut penawaran umum? Nah, ini teman-teman berkaitan sama Supa sebenarnya lebih bagus atau lebih clear teman-teman kontak ke kita punya call center ya 021 292 49000 atau ke emailnya kita ya. Nah, itu mungkin teman-teman akan dapat lebih jelas jawaban dari call center yang lebih mengerti perkara seperti ini ya. Nah, untuk Bevin contoh nih, Bevin ini udah lama nggak jalan. Gimana Bevin? Bevin nggak jalan ya pergerakan di sini-sini doang. Kalaupun naik dikit. Sekarang gini bos, kalau kita lihat dari tahun ini semua rata-rata untung 50% ke atas, ada yang 100%.
ya kalau lihat Bevin jadi agak ngantuk ya, bosen gitu kalau ngelihatnya. Jadi ya orang-orang yang nggak ngelihat Bevin atau secara fundamentalnya bagus, ya orang-orang cari yang ada flow-nya. Walaupun ya beberapa saham Kunglo itu memang secara fundamental lumayan mahal nih, ya PI-nya lumayan tinggi. Terus juga kalau di compare sama barang-barang industri yang sama, itu PI-nya jauh banget. Nah, tapi flow-nya naik. Nah, kalau di kita market ini sebenarnya yang bagus apa? Market yang bagus ya barangnya yang naik gitu loh. Kalau kita ngomong fundamentalnya bagus tapi nggak naik juga, kira-kira retail juga males ya, atau kelamaan ya udah cabut dulu deh atau pindah ke tempat lain dulu. Nah, itu lebih ke situ sih kalau saya ngelihat. Kenapa kok kita withdraw lama banget ya, udah gitu ada uang mengendap 100 ribu ya, itu lebih policy ke kita punya company. Kalau lama sebenarnya relatif teman-teman ya, cuman kita mau make sure setiap withdrawal itu aman ya, untuk menghindari hal-hal yang ini. Mungkin ada berapa layer dari security kita atau sebenarnya teknis lainnya, tapi anyway kalau untuk withdraw kita sih pasti optimalkan itu masuk di saat yang sama, tapi kita ada cut off time ya. Mungkin teman-teman harus aware sama cut off time kita, atau teman-teman bisa kontak ke call centernya kita tuh ya. Oke, di email, nah itu mungkin coba email atau telepon ya, 02129249.000. Archie masih bisa naik nggak sebelum come date? Well, kalau kita bilang masih bisa naik apa enggak, Archie ini udah naik dari awal tahun ya, waktu kemarin dari tarifnya Donald Trump. Terus kalau kita juga secara teknikal kita kasih target di 1570, itu pun sekitar 28%, bukan yang gede banget, tapi so far kan dia masih stabil buat higher low structure juga. Jadi kita masih ngelihat harusnya 1570 target ini hopefully dalam beberapa hari ke depan sampai ya, 2-3 hari ke depan ya, syukur-syukur sampai ya. Aman sama Antam gimana? Aman Mineral. Nah ini juga saya sih sudah nggak punya juga nggak pernah rekomendasikan juga, karena kita ngelihat struktur market memang ada potensial dia reversal ke bawah, jadi mungkin kita avoid dulu nih. Nah kalau Antam ini kan pergerakannya masih ranging ya. Nah ini sebenarnya Koko Glenn yang suka nih Antam. Nah Antam kita ngelihat sebenarnya risknya kecil banget kalau kita mau masuk dari harga sekarang. Memang rewardnya kita nggak wah sampai kemana, cuma 19%. Tapi Antam ini ya biasanya kalau dilihat backtrack ke belakang itu lebih sering bergerak ranging nih teman-teman. Nah, since dia bergerak ranging, sebenarnya enaknya kita jadi tahu support levelnya itu kelihatan. Nah, kalau udah tahu support levelnya kelihatan, kalau kita mau agresif keluar masuk di sini berapa persen, ini masih dapatnya. Hari ini aja 2%. Saya teman-teman bisa make sure setiap hari 2% ya, by the end of month itu bisa 10% per bulannya. Jadi kalau saya masih ngelihat ya trade ini dulu, di sini juga di area 3230 sampai 32 berapa 90 ini ada gap area yang belum ditutup. Jadi saya masih optimis ini untuk Antam masih ada potensi untuk naik nih. Emas yang mana? Emas yang gold atau emas emiten? Kalau emas emiten ya nanti dulu deh, masih tunggu dulu biar dia selling pressure-nya kelar. Kalau saya masih belum mau ngambil posisi di sini sih kalau ini. Adaro, oke. Adaro juga sebenarnya not bad ya. Sebenarnya dia udah di bawah juga. Dia juga udah lumayan ranging juga. Terus ada sebenarnya secondary trend-nya juga mulai reversal. Ya kalau mau entry 1805, 1845, risknya cuma 5-6%. Harusnya sih good deal ya kalau teman-teman mau masuk ke sini. Terus CBDK tadi udah dibahas. BKSL. Nah BKSL juga salah satu saham yang termasuk favoritnya kita. Kemarin kita sempat taking profit. Nah dari setelah taking profit kita keluarin lagi nih untuk rekomendasinya di 167 sampai 172 untuk entry area. Nah kita masih belum dapat juga untuk yang BKSL untuk entry area yang baru ya. Cuman kita ngelihat secara fundamental itu sebenarnya kita bisa consider kalau BKSL ini salah satu saham properti yang masih murah ya. Terus juga land bank-nya juga masih besar. Terus kita juga ngelihat mereka mau berbenah juga dari segi fundamentalnya harusnya akan refleksi. Nah kita ngelihat untuk BKSL 167 172 risknya cuma 7%, taruhlah 10% untuk jaga-jaga dia lebih volatile, harusnya ini masih oke juga. Oke. Sebentar, jadi banyak nih pertanyaannya. Nah, BKSL
emiten yang berpengaruh dengan banjir di Sumatera. Sebenarnya kita nggak bisa ngomong setiap banjir atau bencana alam ini akan jadi momentum nih. Nah kalau kita mau ngomong gitu nanti variabelnya jadi banyak dan ujung-ujungnya semuanya dapat kena, termasuk rokok berarti, karena kan orang mau susah mau nggak susah juga yang paling penting ngerokok. Nah apakah gudang garam HMSP jalan, apakah Wismilaknya jalan, agak terlalu absurd ya kalau kita ngelihat dari situ. Saya sih lebih memilih untuk ngelihat lebih detail ya. Kalau sekarang apa yang berdampak sama banjir ya menurut saya belum ada dampak signifikan. Kalaupun naik itu sebenarnya karena murni secara industri itu cukup menarik ya. Nah industrinya apa aja. Nah kalau untuk yang kayak gini saya masih ngeliat poultry lebih menarik. Indo ya, Indo Realty ini properti juga. Sebenarnya kalau Indo ini kita harus ngeliat free float ya. Ini sebenarnya nggak ada sentimen yang kemana ke sini juga. Secara turnover juga bukan saham yang termasuk, turnovernya gede juga. Jadi menurut saya kalau untuk Indo trading aja, sizingnya mungkin jangan terlalu gede juga. Yang paling penting profit ya. Nah sebenarnya kalau yang paling penting profit ada banyak sebenarnya sahamnya. Nah terus apa lagi? FAST. Oke. Nah teman-teman sebenarnya kalau untuk trading kunci nomor 1 kita lihat barang mana yang ada flow. Kalau sebenarnya dia ada flow, sekalipun barang jelek, demand-nya ada, supply-nya ada, ya barangnya bisa naik. Kalau sebenarnya demand lebih besar daripada supply ya harusnya tanpa teman-teman benar-benar ngerti secara fundamentalnya pun teman-teman bisa ngikutin profitnya. FAST ya memang ada company report yang keluarin soal FAST ya. Nah kebetulan juga ini sekarang kan tergabung dalam grup Konglo katanya. Nah secara valuasi gimana? Valuasi ada beberapa yang ngeluarin untuk valuasinya harusnya di 1000. Berarti kalau 619 ke 1000 lumayan masih banyak ya dia punya ini ya. Apa nanti adjustmentnya setelah itu dia mau ke MSCI, kita masih mau nunggu. Tapi mungkin secara katalis sama risk sama valuasinya mungkin teman-teman harus cari ya. Nah mungkin memang ada peningkatan kapitalisasi ke 4,6 triliun ya. Itu mungkin memang buat dia punya arahan tuh lebih ke MSCI, small cap Nah kita lihat aja. Nah basically secara teknikal kan juga menarik. Harusnya kalau teman-teman pas dapat pullback ya, mungkin kita ngomong 540, 550 itu mungkin boleh teman-teman coba untuk entry. Bumi itu juga saya masih ada barang lama terutama kebetulan ya, dari bawah juga ada, saya belum jual. Nah saya ngelihat malah sebenarnya untuk 224 238 itu entry point. Kebetulan entry pointnya kita hit sebenarnya di 5 Desember kemarin. Nah untuk potensi upside-nya saya ngelihat harusnya 350 something secara hitungan teknikal masih bisa dapat sih. Emas tadi dibahas, untuk Adaro tadi dibahas, Dewa, wow ini Dewa tembus sampai 500 nih, apakah bisa? Nah saya bukan market makernya, bukan retail besar juga, but kalau kita ngelihat kan memang dia stabil juga ya, secara teknikal juga cakep. Harusnya kalau 510 semoga bisa besok, karena saya punya barang dari bawah juga. But poinnya selama dia structure marketnya masih rapi untuk naik ke atas ya, kita nggak usah buru-buru setiap kali turun malah pikir wah ini udah kelar nih trennya. Ya kalau perlu teman-teman taruh aja trailing stop just in case dia naik ya, teman-teman masih ikut kenaikannya masih oke juga ya. Anyway kalau teman-teman ikut yang kemarin kita punya entry point dari Dewa itu kurang lebih sampai upside target ke 510 ya sekitar 55% ya. Enggak gitu lama juga, dari bulan November ya, Oktober November harusnya not bad juga untuk kita punya Dewa ya.